Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati. Ain najis yang kedua adalah hewan. Pada prinsipnya hewan yang ada di atas permukaan bumi ini adalah suci, kecuali ada nas yang menyatakan bahwa binatang hewan itu adalah najis. Mana dalil yang menjelaskan contoh yaitu bahwa binatang itu najis seperti anjing? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, yang berbunyi iza walakhal qalbu fi ina yahadukum falyaraqhu summa yaghsilahu sab'a marrat. Kata Nabi yang arti hadis itu, apabila kalau menjilat anjing, yaitu tempat air salah seorang kamu, maka hendaklah kamu menumpahkan air yang berada di tempat air itu dan juga menyucinya, yaitu menyuci tempat air itu sebanyak 7 kali. Dalam hadis yang lain, arti hadisnya adalah apabila ada anjing menjilat yaitu tempat air salah seorang kamu, maka hendaklah kamu menyucinya sebanyak 7 kali. Yang pertama air yang bercampur dengan tanah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, berdasarkan hadis inilah menunjukkan bahwa anjing itu adalah najis. Kenapa? Kata para ulama, yaitu tempat yang paling mulia dari hewan itu adalah air liur yang keluar dari mulutnya. Maka kalau seandainya air liur saja diperintahkan oleh Nabi yaitu untuk menyucinya, apalagi yaitu badannya, dagingnya, kalau kita menyentuhnya maka wajib kita menyucinya. Maka oleh sebab itu menyuci yang diperintahkan oleh Rasul ini adalah menunjukkan bahwa binatang itu adalah najis. Demikian juga babi dikiaskan oleh para ulama walaupun tidak ada nas yang menjelaskan secara spesifik yaitu tentang menghukumkan babi itu sama dengan anjing. Tapi kata para ulama, yaitu binatang yang paling jorok, yang paling banyak penyakitnya, lebih parah daripada anjing adalah babi. Maka babi pun dihukumkan para ulama sama dengan hukum anjing. Air liurnya, dagingnya, dan juga apa yang muncul dari tubuhnya, maka wajib kita menyucinya sebanyak 7 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga anjing. Apa yang muncul dari anjing, apa yang muncul dari babi, maka kita wajib kita menyucinya sebanyak 7 kali. Kalau seandainya ada babi, ada anjing yang kawin dengan kambing, lantas terjadilah pembuahan yaitu di tubuhnya babi dan anjing, lantas lahirlah anak yang mirip dengan kambing. Lahirlah anak yang mirip dengan kambing tadi, itu adalah dihukumkan dengan anak babi atau anak anjing. Maka najislah dia. Kenapa? Karena yang lahir dari babi dan anjing itu adalah dihukumkan dengan babi dan anjing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kata para ulama demikian juga kalau ada orang yang menubuhi babi, menyetubuhi anjing, maka lahirlah anak manusia dari rahim babi dan rahimnya anjing. Kalau pada prinsipnya menurut hukumnya adalah anak manusia yang lahir dari rahimnya babi dan rahimnya anjing, maka dihukumkan anjing dan babi. Tapi karena ada firman Allah yang menjelaskan dalam sebuah ayat, walaqad karramna bani Adam, maka kami sungguh memuliakan anak Adam. Kalau sudah dia menjadi manusia, walaupun lahir dari rahimnya babi, walaupun lahir dari rahimnya anjing, maka tetap berlaku syariah kepadanya. Tapi ada pengecualian, ada beberapa tempat yang tidak berlaku kepadanya, itu tentang hukum menikah. Kalau ada seorang manusia yang lahir dari rahimnya babi dan rahimnya anjing, maka dia tidak boleh menikah dengan wanita yang merdeka.
kecuali dia khawatirkan adalah dia berbuat zina, dia boleh menikahi wanita hamba. Itu pun wanita yang hamba, yang merdeka, dia tidak boleh untuk menikahinya. Dan kalau seandainya dia punya ayah tadi dari manusia, meninggal ayahnya, dia tidak boleh mewarisi harta warisan dari ayahnya tadi. Kenapa? Karena dia adalah anak anjing dan anak babi, walaupun dia seperti manusia. Demikian juga tentang kewaliannya. Kalau seandainya ada dia mempunyai harta lantas dimerdekakannya seorang wanita, kemudian setelah itu wanita itu mau menikah karena wanita itu sudah merdeka, dia tidak boleh menjadi walinya. Kenapa? Karena anak yang lahir dari rahimnya babi, rahimnya anjing, walaupun dia manusia, tidak bisa dia menjadi wali. Kecuali ada seorang hamba wanita yang masih di bawah, yaitu kehambaannya di bawah kepemilikan seorang anak anjing yang keluar, yang mirip manusia tadi, yang manusia yang lahir dari rahim anjing dan babi tadi. Sementara dia punya hamba yang di bawah kepemilikan dia mau menikah, itu yang boleh dia menjadi walinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun penjalanan syariat yang lain seperti menjadi imam solat, atau menjalankan perintah solat, atau menjalankan ibadah puasa, maka tetap bagi seseorang itu melaksanakan solat, melaksanakan puasa tetap wajib kepadanya. Kalau seandainya dia adalah mempunyai unsur untuk menjadi imam solat, mana contohnya dia adalah orang yang alim, maka boleh dia menjadi imam solat. Tapi pada aspek yang 3 macam tadi, menikah dengan wanita yang merdeka, menjadi wali terhadap dengan wanita yang merdeka, mewarisi dari orang tuanya, itu tidak diperbolehkan menurut hukum syariat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.